Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kota Makassar, tepatnya di kantor Bank Sulselbar, Sulawesi Selatan. Kita sudah bersama dengan Ibu Irmayanti Sultan. Beliau adalah Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar. Assalamualaikum Ibu Yanti. Assalamualaikum, selamat siang Pak Upi. Ya, makasih banyak ya sudah diluangkan waktunya. Sama-sama Pak, Ya. minta maaf, molor terus. Jadi Ibu Yanti ini termasuk orang yang susah kita temui. Setelah sekian purnama, akhirnya kita berhasil mewawancara Ibu Yanti. Jadi Ibu Yanti ini sebenarnya adalah salah seorang perempuan tangguh di Sulawesi Selatan dan pernah dinobatkan sebagai salah satu penerima Kabar Makassar Award ya tahun 2019, dan kita baru berkesempatan untuk mewawancarai beliau. Bu Yanti, Bank Sulselbar saat ini berada di level yang sangat bagus, bahkan boleh dikata terbaik dari rata-rata bank daerah di Indonesia ya. Pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan oleh seorang Ibu Yanti sehingga kemudian Bank Sulselbar itu memiliki kondisi yang sangat bagus? Oke, terima kasih Pak Upi. Kalau kita bicara tentang Bank Sulselbar, tentang apa yang saya lakukan sehingga Bank Sulselbar ini menurut beberapa di mata nasional ini sudah mulai dilirik ya sebagai salah satu BPD tercantik dari sisi kinerja keuangan, itu pasti bukan kerja seorang Yanti Sultan, Pak. Itu adalah kerja tim yang semakin solid gitu. Jadi antara sinergi internal dan sinergi eksternal itulah yang menghasilkan kinerja yang lebih, ekspansi kita lebih baik. Dari sisi kinerja keuangan kita itu pernah oleh Infobank Award kita ada di peringkat pertama untuk Bank Buku 2 untuk kinerja keuangan terbaik. Gitu. Artinya di saat pandemi pun kita tetap ada growth. Meskipun growth-nya kecil, tapi secara nasional itu masih di atas growth rata-rata industri perbankan. Gitu. Yang kami lakukan adalah memang kami memperkuat basis customer, karena kita tahu bahwa BPD itu selalu distigmakan oleh banknya ASN. Nah, betul. Itulah yang kita berusaha melakukan breakthrough terhadap stigma itu. Jadi kami melakukan penetrasi ke segmen-segmen, meskipun core customer kami adalah ASN, tapi kami melakukan penetrasi pasar. Kami juga di kebijakan atau core plan kami itu salah satu segmen yang kami tuju adalah segmen milenial. Sebagaimana kita tahu, segmen milenial ini adalah pangsa pasar terbesar di Indonesia saat ini gitu. Di mana penggunanya memang rata-rata itu sangat familiar dengan transaksi yang inovatif dan ke arah digital gitu. Apalagi didorong triggernya ini pada saat pandemi kemarin, itu semakin mendorong transaksi itu ke arah digital. Bank Sulselbar kita tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Sebelum pandemi, Bank Sulselbar itu sudah mengeluarkan beberapa produk berbasis digital seperti mobile banking. Kita juga sudah punya internet banking dan lain sebagainya. Jadi baik dari sisi Pemdanya yang memang menjadi prime customer-nya Bank Sulselbar dan juga sekaligus shareholder, pemegang saham, kami juga mendevelop beberapa transaksi non tunai, itu semuanya digital, memungkinkan transaksi after office hour, memudahkan pembayaran pajak dan lain sebagainya dalam satu aplikasi. Dan itu adalah kami harapkan itu menciptakan hubungan emosional yang sangat baik kepada pemerintah daerah dan menciptakan exit barrier terhadap
Ya. dana-dana Pemda. Bu, di era pandemi ini kan situasi ekonomi kan tidak, khususnya di daerah di Sulawesi Selatan itu kan terkoreksi ya. Gimana Bang Sulselbar melakukan terobosan-terobosan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan? Ya, Bang Sulselbar memang dibandingkan beberapa BPD, kondisi kita di Sulawesi Selatan memang sedikit lebih baik ya, baik dari sisi pertumbuhan ekonominya juga masih di atas nasional, meskipun terkoreksi cukup banyak. Demikian juga kalau kita lihat Bank Indonesia beberapa waktu lalu itu mengumumkan bahwa indeks kepercayaan konsumen di Sulawesi Selatan itu udah mulai membaik. Dan itu kita harapkan tidak ada lagi yang kita takutkan terjadinya second wave dan ada lagi pembatasan PPKM darurat atau lain sebagainya ya. Kita harapkan situasi perekonomian dan penyebaran COVID di Sulawesi Selatan ini bisa terminimalisir seperti itu, dan kami optimis. Memang kami didukung juga oleh faktor kondisi perputaran ekonomi di Sulawesi Selatan yang tidak seterpuruk di tempat-tempat lain. Dan juga memang secara internal kami melakukan pembenahan yang tadi saya sampaikan, Pak Upi. Kami tetap fokus untuk berinovasi pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemik ini kami banyak sekali mengeluarkan atau dalam progres untuk perizinan ke regulator terkait beberapa platform digital. Baik itu dari sisi kemudahan pembayaran pajak, kemudahan untuk melakukan pembukaan rekening dalam waktu dekat kita bisa pembukaan rekening online, dan juga dari sisi digital lending. Digital lending ini kami ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech nasional. Jadi konsep kami sebenarnya adalah salah satu yang tadi saya sampaikan di awal, Pak Upi, bahwa kita itu lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lembaga ya. Jadi kita tidak cuman bicara bersinergi dengan sesama perbankan, tapi kita juga bersinergi dengan lembaga transaksi keuangan lain seperti fintech, marketplace, seperti itu. Jadi itu adalah strategi kami untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mengurangi kompetisi gitu. Karena kompetisi itu menurut kami sangat high cost. Oh iya, menarik itu. Konsep kita itu adalah menjadikan sesama lembaga sistem pembayaran atau lembaga jasa keuangan lainnya perbankan itu sebagai partner, Pak. Partner. Iya. Jadi kolaborasi dan sinergitas. Iya, benar. Itu yang menjadi kunci saya pikir kenapa Bang Sulselbar termasuk Ibu Yanti dan jajaran direksi di Bang Sulselbar itu bisa keluar dari situasi yang sesungguhnya bagi banyak kalangan itu agak susah karena ini situasinya lagi pandemi. Oke. Kalau kita bicara sekarang ini kami termasuk survive lah. Survive. Karena kita perbankan Indonesia benar-benar suffering, nggak suffering ya. Perbankan Indonesia memang mengalami tekanan dari sisi pasti. Pertumbuhan, tapi tetap ada growth, Pak. Dan itu kalau kita bicara ada penurunan kinerja, tapi tetap kondisinya under control karena banyak sekali juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang membantu perbankan nasional. Seperti dengan adanya dana PEN, Bank Sulselbar termasuk penerima dana PEN sebesar 1T yang akan disalurkan 2 kali lipat, dan juga adanya kebijakan restru terkait nasabah-nasabah atau debitur yang terkena dampak COVID. Itu adalah kebijakan pemerintah yang sangat membantu kondisi perbankan kita untuk bertahan dan bahkan masih ada pertumbuhan. Seberapa optimis Ibu Yanti melihat Bank Sulselbar itu bisa menjadi leading sektor di dalam membangun perekonomian di daerah Sulawesi Selatan? Memang kami baru saja melakukan review terhadap visi dan misi Bank Sulselbar. Artinya dari dulu memang visi kita sebagai agent of development memberikan value atau nilai tambah optimum terhadap stakeholder itu memang menjadi visi kami sejak awal.
Tapi kami agak sedikit melakukan revisi terkait memasukkan unsur digital. Jadi ekosistem transaksi digital itu menjadi salah satu poin kami untuk mempertahankan existing customer dan melakukan market penetration ke segmen yang lebih luas. Jadi memang kami berharap memang kita akan ada di paling tidak di bagian timur Indonesia itu kita nextnya menjadi salah satu market leader lah. Iya, market leader untuk Indonesia Timur. Iya. Ya, saya pikir cukup panjang ini wawancaranya soal Bank Sulselbar ya. Besok kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan... Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Masih bersama Ibu Irmayanti Sultan, perempuan kuat di Bank Sulselbar. Tapi tadi Ibu Yanti sudah menjelaskan soal bagaimana kinerja Bank Sulselbar di masa pandemi. Nah, sekarang kita mau mengorek siapa sih sebenarnya ini Ibu Yanti. Nah, ini yang serem, Pak. Siapa sih Ibu Yanti ini bagi kalangan milenial? Mungkin pemirsa UPI Show ingin tahu, Ibu Yanti ini sebenarnya perjalanan hidupnya seperti apa sih? Kalau mau bicara perjalanan hidup ya dari awal ya semuanya apa ya fine aja lah ya. Maksudnya bukan fine aja, nggak ada sesuatu yang berbeda. Mungkin sama saja lah dengan kita semua, sama dengan mungkin Pak Upi lebih menarik lagi kalau dibandingkan dengan saya ya. Jadi ya memulai dengan seperti masuk ke pendidikan formal sampai dengan strata 2 seperti itu, dan akhirnya masuk ke perbankan. Kalau kita bicara, saya sebenarnya basicnya itu di Fakultas Hukum. Ya, nah hukum. Ya, Fakultas benar. Hukum, dan perbankan itu agak berbeda dengan yang saya harapkan sejak awal. Tadinya saya ingin jadi praktisi hukum. Oh, jadi pengacara? Iya, mau jadi pengacara. Atau jadi jaksa? Pokoknya lebih ke pengacara, Pak Upi, karena waktu itu sangat naif ya. Kita lihat waktu itu pengacara-pengacara seperti ya salah satunya seperti O.C. Kaligis dan lain sebagainya. Mereka tajir-tajir, Pak Upi. Jadi kita juga dengan sangat naifnya memang cita-cita kita pada saat itu memang jadi orang tajir, orang kaya. Nah, tapi kita kondisinya terbatas. Waktu itu saya memang karena saya anak perempuan, bapak saya tidak izinkan saya pergi jauh-jauh. Akhirnya bapak saya suruh mendaftar di Bank Sulselbar. Saya cobalah mendaftar. Jadi karir pertamanya memang langsung di Bank Sulselbar? Langsung. Jadi fresh graduate itu langsung di Bank Sulselbar karena patuh pada orang tua, Pak Upi. Orang tua menginginkan supaya saya cepat kerja supaya nggak pikirannya mau kemana-mana. Oh iya. Gitu. Jadi ini Ibu Yanti orang yang patuh sama orang tua. Cita-citanya jadi pengacara, akhirnya jadi bankir. Iya. Jadi akhirnya begitu lulus langsung masuk di Bank Sulselbar. Artinya memang Bu Yanti orang yang lahir dan besar dari Bank Sulselbar. Benar. Sampai di level sekarang. Benar. Karena Bu Yanti, benar. Bu Yanti pemirsa UPI Show, jabatannya kan direktur operasional. Dulu pernah menjadi sebagai direktur utama ya Bank Sulselbar, PLT. PLT pernah setahun, Pak. Artinya dia sudah menapaki di level, semua level lah di Bank Sulselbar. Hampir semua level. Hampir semua level. Iya. Pelajaran hidup apa yang yang mesti kita petik dari perjalanan hidup Ibu Yanti? Intinya sih kalau saya bilang, kalau tadi bicaranya tentang pendidikan formal terus ditempatkan di perbankan yang memang saya tidak pernah terbayangkan hanya karena patuh pada orang tua.
saya mungkin ya orang bilang kalau bukan passion, saya pikir bukan passion saya waktu itu ya. Tapi setelah menjalani, saya adalah tipe orang yang tidak suka mengerjakan sesuatunya itu ordinary ya. Saya dari awal itu selalu mau mengerjakan serba lebih dari yang lain. Iya. Dan mungkin itu adalah apa ya, kekuatan saya yang saya tidak sadari. Dan memang saya mendorong semua orang-orang di sekeliling saya itu untuk tidak kerja rutin gitu. Kita harus membuat sesuatu, paling tidak memudahkan bisnis proses dalam pekerjaan, memberikan yang terbaik. Waktu itu saya sempat jadi customer service, sempat jadi teller, dan saya selalu nyaman kalau orang yang deal dengan saya, customer yang deal dengan saya itu pulang dengan tersenyum, dan ternyata itu passion saya di perbankan. Karena intinya di industri jasa itu adalah membuat orang nyaman dan memberikan kesan terbaik pada saat mereka meninggalkan bank. Itu sebenarnya adalah kunci dari layanan jasa perbankan. Jadi meskipun passionnya tidak ke sana, tapi karena Ibu Yanti ingin memberikan sesuatu yang terbaik, akhirnya bisa berjalan. Iya. Itu menarik juga ya, hidup bukan passion tapi memberikan yang terbaik. Benar. Itu luar biasa. Dan apa sih sebenarnya filosofi hidup seorang Ibu Yanti yang kemudian bisa sampai ke level ini tentunya? Ya tadi, filosofi saya adalah kadang-kadang kita merasa membatasi diri kita sendiri ya, bahwa itu bukan passion saya nggak akan nyaman di situ. Padahal kita belum pernah mencoba. Intinya adalah pada saat kita mencoba, berikanlah yang terbaik. Dan kita jangan kerja rutin atau as usual gitu. Apalagi di era pandemi ini, kalau kita bicara bisnis as usual, kita akan ditinggalkan oleh market gitu. Mereka membutuhkan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Nah, pada saat kita bicara tentang itu, sebenarnya itu adalah senjata untuk menjadi leader. Itu adalah senjata untuk menjadi leader. Apalagi kalau kita bisa mendorong orang-orang di sekeliling kita itu berpikir seperti itu gitu. Kalau semua orang di organisasi berpikir bahwa saya ingin memberikan yang terbaik setiap harinya gitu. Dengan hal-hal yang sederhana misalnya, saya akan merasa nyaman pulang ke rumah kalau saya sudah berbuat sesuatu yang baik untuk organisasi itu. Ini kedengarannya memang idealis, tapi itu memang ternyata saya miliki gitu. Yang kadang-kadang orang dari awal itu merasa bahwa beberapa orang yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, tapi dia membatasi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mencoba. Yang harus kita lakukan adalah mencoba, berdamailah dengan apa yang kondisi kita, dan kita harus memberikan yang terbaik. Dan di industri apapun ya. Di semua level kehidupan sepertinya. Di semua level kehidupan, kalau kita memang memiliki prinsip seperti itu, saya rasa nggak akan ada yang sulit, Pak. Betul. Jadi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Iya. Dan Ibu kan menjadi sosok yang inspirasi sebenarnya, bukan hanya di Bank Sosial Bar, tapi saya pikir untuk perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadikan seorang Ibu Yanti seperti itu, siapa sih sebenarnya sosok yang paling berpengaruh di hidupnya? Yang paling berpengaruh dalam hidup saya bapak saya, Pak Upi. Bapak, ya saya pernah melihat ada di lini masa media sosial itu Ibu Yanti sangat sayang sama bapaknya. Seberapa besar pengaruh itu kepada Ibu Yanti? Bapak saya itu dulu itu bupati. Ya, benar. Bapak saya itu orangnya sangat sederhana. Meskipun menduduki beberapa jabatan penting di pemerintahan gitu. Bapak saya selalu mengajarkan memang pada saat kita menekuni sesuatu, kita harus lebih dari yang lain gitu. Jadi pada saat saya kerja di perbankan, saya nggak punya basic perbankan, saya belajar banyak. Saya ambil S2 ekonomi karena saya punya latar belakang yang tidak terlalu ke ekonomi gitu, karena saya hukum perdata. Nah, saya belajar, saya ambil pendidikan formal S2. Di samping itu continuous improvement itu saya lakukan gitu dengan cara mencari sendiri.
Jadi saya banyak membaca majalah-majalah dan akhirnya kalau kita memiliki banyak sekali cukup banyak literatur atau apapun, maka otomatis cara berpikir kita akan berbeda. Jadi, itu akan berimpact kepada cara kerja kita gitu. Jadi almarhum Bapak itu yang memberi banyak hal ya di hidupnya Ibu Yanti. Iya. Dan mereka Bapak saya itu ya orang tua lah ya, tapi karena orang tua saya memiliki memiliki peranan penting dalam hidup saya. Tapi beberapa hal karena Bapak saya pekerja, ibu saya ibu rumah tangga, beberapa hal yang dia lakukan di tempat kerja itu diajarkan kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah kerja ikhlas, jangan mengharapkan imbalan. Karena imbalan akan datang sendirinya kalau kita bekerja dengan ikhlas, gitu. Jadi kalau saya sih tidak pernah bercita-cita mau jadi direktur apapun lah. Jadi biarkanlah itu mungkin adalah jabatan itu adalah bonus yang kita berikan atas kerja keras. Kalau saya sih bilangnya begitu. Jadi kalau kita merencanakan menjadi direktur bisa saja itu kita menghalalkan segala cara untuk sampai ke sana. Tapi kalau kita kerja dan jabatan itu adalah imbalan dari hasil kerja kita, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Gitu. Intinya bekerja ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja ikhlas. Jadi dan kalau harus jangan as usual gitu. Iya, betul. Harus berbeda. Harus berbeda. Harus cari tahu bagaimana caranya mengerjakan sesuatu secara lebih baik gitu. Iya. Oke, Bu Yanti, ini ada pertanyaan terakhir nih ke Bu Yanti. Sekarang sudah oke lah, di level nyaris sempurna lah, tapi kalau sempurna kan itu Tuhan. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Dan saya jauh Pak Upi dari sempurna. Nah, saya ingin tanya ke Bu Yanti, apa sih cita-cita Bu Yanti yang sampai sekarang belum kesampaian? Kayak kalau orang bilang ada sesuatu yang diharapkan di hidupnya itu. Apa sih mimpinya seorang Ibu Yanti? Kita ingin tahu nih. Selain lari ya, kalau lari kan ini Ibu Yanti kan pelari. Kita nggak bisa ikuti kalau lari, saya cuma jogging. Iya. Nah, mungkin apa sih mimpi seorang Ibu Yanti di hidupnya? Kalau saya, ini mungkin idealis, tapi ini strike from the heart loh, Pak Upi. Oke, kita catat itu. Iya, saya mudah-mudahan Allah memberikan saya kesempatan Amin. ya untuk lebih memberikan manfaat lebih banyak lah kepada orang-orang yang memang membutuhkan kita gitu. Jadi tidak harus diperbankan, saya pikir ya. Diperbankan banyak cara untuk kita bisa melakukan itu. Dengan men-encourage staff kita menjadi lebih pintar, lebih jujur, berintegritas. Itu adalah bagian dari kita sudah mengajarkan hal-hal baik dan itu adalah manfaat. Dengan memberikan layanan terbaik kepada nasabah, membuat nasabah nyaman, terbantu bisnisnya dan lain sebagainya, itu adalah manfaat gitu. Mungkin ya, karena tidak mungkin saya akan selamanya diperbankan. Ya, pasti. Iya, saya mungkin suatu saat pengen mengajar free kepada orang-orang yang atau kepada generasi-generasi muda yang saya ingin menjadi part lah, bagian kecil dari orang-orang yang mendorong orang untuk berprestasi di masa depan, tapi memiliki integritas dalam bekerja gitu. Karena itu suatu ke depan mungkin harus menjadi perhatian utama. Karena negara ini, bangsa ini akan menjadi sukses kalau orang-orang Indonesia kan pintar, Pak Upi. Dan mereka cerdas-cerdas. Tapi moral bangsa ini yang harus kita kedepankan gitu. Jadi kita ingin mengajarkan bagaimana ya, apa yang Bapak saya ajarkan, bahwa kerja itu ikhlas. Jadi Ibu Yanti mau mengajar ya nantinya. Itu kalau pensiun ceritanya. Bisa jadi seperti itu. Dan saya tidak bicara semua orang menginginkan financial ya, tapi ya mudah-mudahan financial akan datang dengan sendirinya, tapi niat utamanya adalah menciptakan generasi-generasi yang berintegritas dan berinovasi gitu. Oke. Makasih Bu Yanti atas pertemuan Bentar, kita. Pak Upi sedikit. Tadi silakan, bicara silakan. lari. Cita-cita saya yang lain adalah saya ingin lari di
ada 6 ya, kalau pelari itu namanya WMM, 6 negara. Saya Iya. baru ada di 2 negara, Tokyo dan Berlin. Oh, Terakhir jadi di 2017. jadi Masih ada itu 4 negara, ada 4 Pak. negara. Oke, jadi nanti 4 negara ini mudah-mudahan pandemi kelar. Nanti kita susuri itu 4 negara itu. Amin. Oh, jadi keinginan Bu Yanti secara personal itu ingin memenuhi 4 negara itu ya, supaya Iya. terpenuhi jadi 6 negara. Itu ekskulnya, Pak. Iya. Tujuan yang pertamanya yang tadi. Kita doakan semoga cita-citanya Bu Yanti terlaksana. Amin. Sekali lagi, makasih Bu Yanti atas waktunya. Terima kasih Pak Upi. Dan pemirsa Upiso, sebelum mengakhiri ada satu quote menarik dari Ibu Yanti bahwa bekerja itu harus ikhlas. Jangan berharap apapun. Nanti kalaupun ada sesuatu yang kembali itu adalah bonus dari hidup. Dan yang penting juga jika bekerja kita harus bekerja lebih baik dari orang lain. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Ibu Yanti, sehat-sehat selalu dan Sehat juga, Pak terus Upi. memberi inspirasi, terus lari ya. Insya Allah pasti. Terus lari. Dan pemirsa Upiso, dengan berakhirnya quote tadi maka berakhir pula edisi Upiso bersama salah seorang perempuan hebat di Sulawesi Selatan, Ibu Yanti. Terima kasih sekali lagi dan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.